Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat toh? Sehat, Pak. Baik adik-adik, jadi sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah indahnya kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Jadi Bapak minta Adik Tesi untuk mengantar kita dalam doa terlebih dahulu. Adik Tesi, persilakan. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Mari kita berdoa dan izinkanlah saya berdoa menurut agama saya sebagai penganut agama Katolik. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi ya Bapa. Karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu, Engkau masih menuntun kami hingga saat ini. Bapa yang kekal dan kuasa, tiba saatnya kami akan memulai dengan pelajaran kami. Berkatilah kami semua agar kami dapat mengikuti pelajaran dari awal hingga berakhir dengan baik. Dan semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Semoga permohonan ini ya Bapa kami satukan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Adik Tesi yang sudah mengantar kita dalam doa. Tapi sebelum itu saya minta Melania supaya matikan mikrofon terlebih dahulu. Bukan saya punya, Bapak. Itu Tesi punya yang ribut. Baik, mungkin kita lanjut saja. Jadi pada pelajaran kali ini kita masuk pada teks ulasan. Jadi sebelum kita masuk pada pelajaran, Bapak mau tanya dulu. Ini apakah sudah ada yang tahu soal teks ulasan? Belum tahu, Bapak. Baik, kalau memang belum tahu, Bapak sedikit memberikan penjelasan terlebih dahulu. Jadi untuk teks ulasan ini, dia punya pengertian sendiri bahwa Teks pengertian dari teks ulasan ini adalah teks yang berisi tinjauan satu karya, baik berupa film, buku, benda, dan lain sebagainya. mohon maaf, Pak. Mic-nya tidak dihidupkan, Pak. Oh ya, minta maaf ya. Ya, Pak. Jadi untuk pengertian tadi yang sudah Bapak jelaskan, itu untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki karya tersebut yang ditunjuk untuk pembaca atau pendengar. Baik, untuk teks ulasan ini bertujuan sebagai media untuk menyampaikan ulasan dengan etika yang sopan santun dan tepat waktu. Kemudian berikutnya, pada teks ulasan juga ada dia punya struktur teks ulasan. Jadi pada
struktur teks ulasan ini terdiri dari berbagai bagiannya. Bagian yang pertama itu orientasi, tafsiran, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Jadi Bapak memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan strukturnya ini terlebih dahulu. Lanjut. Yang pertama itu orientasi. Orientasi merupakan gambar umum atas bahan atau karya sastra yang akan diulas. Gambaran umum karya atau benda tersebut bisa berupa paparan tentang nama, kegunaan, dan sebagainya. Kemudian struktur yang kedua yakni tafsiran isi. Tafsiran isi memuat pandangan pengulasannya mengenai karya yang diulas. Pada bagian ini, penulis biasanya membandingkan karya tersebut dengan karya lain yang dianggap mirip. Selain itu, penulis juga menilai kekurangan dan kelebihan karya yang ditulis. Minta maaf, karya yang diulas. Kemudian pada struktur yang ketiga yaitu evaluasi. Pada bagian evaluasi dilakukan penilaian terhadap karya, penampilan, dan produksi. Bagian tersebut berisi gambaran terperinci suatu karya atau benda yang diulas. Hal ini bisa berupa bagian ciri dan kualitas karya tersebut. Kemudian pada struktur yang terakhir yaitu rangkuman. Pada bagian rangkuman ini penulis memberikan ulasan akhir berupa simpulan karya tersebut. Jadi pada bagian rangkuman ini dari semua karya itu dia merangkumnya pada bagian struktur yang terakhir ini. Baik, kemudian setelah dari karya, dari struktur teks ulasan, kita masuk pada unsur kebahasan. Jadi terlebih dahulu Bapak menjelaskan pengertian dari kalimat menjemuk. Secara umum, pengertian kalimat menjemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Kalimat menjemuk disebut juga kalimat luas atau kompleks. Kalimat menjemuk dapat diartikan sebagai kalimat yang terdiri dari dua klausa. Kalimat menjemuk gampang dikenali dari ciri-ciri khusus khasnya, yaitu mengandung penggabungan atau perluasan. Perluasan itu membentuk pola kalimat yang baru, terdapat berbagai intonasi, dan dapat lebih dari satu subjek dan produktif. Kalimat menjemuk terbagi menjadi berbagai jenis, yaitu kalimat menjemuk setara, kalimat menjemuk bertingkat, dan kalimat menjemuk campuran. Pada pengertian kalimat menjemuk ini, ada beberapa jenis kalimat menjemuk yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kalimat menjemuk setara, kalimat menjemuk bertingkat, dan kemudian kalimat menjemuk campuran. Kemudian Bapak menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, kalimat menjemuk setara. Kalimat menjemuk setara adalah kalimat luas yang antara pola kalimatnya mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Kalimat ini dibentuk dengan menggabungkan kalimat tunggal. Kalimat menjemuk ini biasanya ditandai dengan kata penghubung dan, lagi, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, bahkan, dan malahan. Kemudian kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat tunggal yang salah satu unsurnya diperluas hingga membentuk pola baru. Di dalam kalimat majemuk bertingkat dikenal klausa bawahan atau anak kalimat dan klausa atas atau induk kalimat. Letak klausa atas tidak selalu harus di depan, tetapi juga dapat di belakang.
Kemudian contoh kalimat majemuk bertingkat, yaitu kebakaran terjadi ketika penduduk tertidur pulas atau ketika penduduk tertidur pulas, kebakaran terjadi. Kemudian yang terakhir yakni kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah penggabungan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contoh dari kalimat majemuk campuran ini yaitu Indonesia negara agraris, tetapi Indonesia menghadapi kendala serius dalam hal musim sehingga swasbeda beras tidak tercapai. Baik adik-adik, jadi Bapak sudah memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan teks ulasan, kemudian Bapak juga sudah memberikan sedikit contoh dari kalimat-kalimat majemuk. Jadi mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, Bapak persilakan. Tidak ada, Pak. Atau kita pas? Pas, Pak. Sudah sangat jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak minta Adik Tesi untuk mengantar kita kembali dalam doa penutup. Adik Tesi, Bapak persilakan. Baik Bapak dan teman-teman, sebelum kita teman-teman, mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapak karena Engkau telah melindungi kami dalam pembelajaran kami hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, Adik Tesi, selamat pagi untuk kita semua dan salam sehat. Selamat pagi, Pak.